Ya, pemirsa, jeritan korban penipuan dari tiket konser Coldplay ini yang menarik akhir-akhir ini diperbincangkan ya, Vena ya, di sosial media Betul juga ramai sekali. sekali diperbincangkan. Kita akan membahasnya bersama dengan kami, sudah hadir di sini ada Mas Gerhana Banyubiru, Selamat siang, Wakil Mas. Ketua Bidang Komunikasi Publik dan Promosi Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Betul ya, Ya. Mas Gerhana? Dan bergabung juga pemirsa bersama kita melalui virtual, ada korban dari penipuan penjualan tiket konser Coldplay. Ada Mbak Angel. Selamat siang, Mbak Angel. Siang. Oke. Dan juga bergabung ada Mbak Nabila. Mbak Nabila, selamat siang. Baik. Ya. Mungkin saya mau ke Mbak Nabila dan juga ke Mbak Angel dulu. Mungkin Mbak Nabila, ini pertama kali pengen beli tiket konser Coldplay itu memang niatnya sudah mau langsung just tip saja atau sudah coba untuk nge-war sendiri sih Mbak Nabila? Kalau awalnya saya udah coba nge-war sendiri, Mbak, di tanggal 17 sampai tanggal 18-nya. Tapi ternyata kalah sih, nggak dapet kemarin. Lalu akhirnya ditawari ada jasa titip beli tiket atau Mbak Nabila mencari informasi sendiri? Saya mencari informasi sendiri sih, Mbak, kemarin. Informasinya didapatkan dari mana, Mbak? Dari sosial media Twitter, Mbak. Di situ Mbak Nabila apakah juga sempat melakukan pengecekan identitas atau background dari just tip yang kemudian Mbak Nabila pilih? Iya, betul, Mbak. Saya cek untuk Apa yang background-nya, datanya juga. Apa yang membuat Mbak Nabila nih akhirnya percaya nih mau beli tiket lewat just tip ini nih, Mbak? Iya, karena pelakunya sudah mengirimkan tanda yang e-book tiketnya itu, terus identitasnya juga. Jadi saya percaya sekali, Mbak, terus sama akunnya juga, Mbak. Berapa Mbak just tip yang kemudian ditetapkan harganya? Kemarin sih ditawarin karena si pelaku bilangnya dia udah dapet yang cat 3, jadi dia tuh mau menjual yang cat 5-nya, Mbak. Jadi katanya menjualnya itu harga sesuai di website di tip, jadi dia nggak ada fee-nya gitu, Mbak. Oh, jadi hanya menjual sesuai dengan harga tiket cat 5? Iya, betul, Mbak. Itu berarti seharga berapa? 1.750.000 ya, Mbak Nabila? Maaf, Mbak. Harganya berarti sekitar berapa Mbak cat 5 kemarin? Halo? Harganya, Mbak. Iya. Harganya berapa Mbak Nabila waktu itu membayarkan ke just tip? Maaf, Mbak, putus-putus suaranya. Ya, Mbak Nabila kemarin akhirnya membayar sejumlah uang itu berapa besarannya ke just tip tersebut? Saya kemarin 2,1 juta, Mbak. 2,1 juta. Pada saat sudah membayarkan, apa yang didapatkan oleh Mbak Nabila? Apakah kemudian tiba-tiba just tipnya hilang kontak atau seperti apa? Untuk selama 1-2 hari ke depan kita masih berhubungan, Mbak. Saya masih berkomunikasi dengan pelaku. Terus saya juga teman-teman saya sempat juga menanyakan udah mendapatkan tiket juga. Saya juga hampir menawarkan juga sih, Mbak, sama teman-teman saya. Tapi untungnya dia pelaku itu berkomunikasinya agak lama membalas chat-chat sayanya, Mbak. Jadi kayak untungnya kemarin tidak sempet sih teman-teman saya membeli kepada pelakunya ini. Oke, itu jadi pas udah 2 hari gitu, pas udah saya agak curiga dia lama membalas chat saya, terus dihubungi agak sulit gitu. Jadi dia langsung nggak lama dia langsung memblok WA saya, terus memblok akun sosial media saya juga, Mbak.
Oke, itu cerita dari Mbak Nabila. Sekarang kita menuju ke Mbak Angel. Mbak Angel, saya ingin dengar ceritanya nih Mbak. Awal mula ingin kemudian memakai jasa Just Tip ini gimana ceritanya Mbak? Mbak Angel? Mbak Angel, audionya bisa minta tolong dibuka Mbak? Ya, suara saya tuh. Oke, silahkan Mbak Angel. Eh, jadi awalnya saya nggak memilih jasa Just Tip gitu. Saya waktu itu tweet untuk melakukan trade atau menukar gitu. Jadi saya want to trade waktu itu, atau kalau misalnya ada yang punya, jadi saya sudah punya cat 3 tapi saya mau tukar ke cat 2. Atau kalau misalnya ada orang yang membuka untuk tukar tambah gitu, itu saya juga open pada saat itu. Akhirnya ada satu orang ini yang menawarkan, dia mau gitu bersedia untuk ditukar kategorinya sama saya, dengan catatan saya bayar sisa, karena kan yang kategori saya itu lebih murah dibanding yang kategori yang dipunya oleh si pelaku. Jadi saya bayar kekurangannya itu. Awalnya dari situ sih, kemudian berlanjut ke WhatsApp. Oke. Menemukan informasi soal pelaku yang mau menukarkan tiketnya ini dari mana, Mbak Angel? Dari Twitter. Jadi orang tersebut duluan yang langsung approach saya gitu, langsung chat saya. Kemudian juga pada saat itu memang saya sudah sempat minta bukti gitu ya, seperti screen record, kemudian telepon, video call, sampai akhirnya saya memutuskan oke, mungkin ini dia memang betul gitu, memang benar ada tiketnya juga. Jadi saya memutuskan oke, baik kalau gitu saya transfer sekian gitu. Oke. Menambahkan jumlah uang berapa banyak Mbak Angel untuk tukar tiket upgrade ya berarti ya? Betul, betul. Nambah berapa Mbak Angel? 4,8 juta. 4,8 juta. Sudah ditransfer ya berarti langsung pada saat itu? Sudah. Oke. Nah, akhirnya menyadari kalau ternyata Mbak Angel ini ditipu, dibohongi itu setelah gimana? Awalnya dia fast respon. Kemudian setelah sudah saya transfer, dia banyak alasan, yang motornya rusak, yang dia harus ada kuliah. Intinya pas saya minta email untuk tolong di forward email dari promotor, tapi dia ulur-ulur waktu terus gitu. Dia ulur-ulur waktu, dia bilang dia ada urusan di luar, sampai akhirnya saya chat itu begitu terus. Akhirnya saya telepon apa segala macam, akhirnya dia blok saya. Semua sosial media, Instagram, Twitter, WhatsApp, semua diblok sama pelaku tersebut. Oke, saya mau ke Mas Gerhana dulu. Mas, nih faktanya seperti ini ternyata. Oke, animonya luar biasa ketika Coldplay datang ke Indonesia, tapi kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga banyak juga loh Mas korban penipuannya. Mungkin dari pihak promotor juga melihat hal ini seperti apa? Pasti apakah juga ini cukup berdampak, cukup menjadi challenge juga ketika nanti artis ini akan dihadirkan ke Indonesia? Ya, tentunya ini saya bicara mewakili Asosiasi Promotor Musik Indonesia ya. Bukan dari promotor Coldplay itu sendiri, tapi yang jelas patut diapresiasi ya dengan mendatangkan Coldplay ke Indonesia itu pasti proses yang sangat sulit gitu. Mendatangkan band yang sangat besar di era beberapa dekade dan pada akhirnya finally bisa reach out ke negara kita, memang itu hal yang sangat sulit. Jadi promotornya itu sendiri harus patut diapresiasi. Dan dalam kasus ini tentunya mungkin ini bisa jadi momentum juga ya kepada kita dari APMI untuk menghimbau kepada masyarakat Indonesia khususnya bahwa memang kita nih harus berhati-hati dalam artian memang untuk idola kita datang, sebuah band besar datang, super band datang akhirnya ke Indonesia itu mungkin once in a lifetime ya, sekali seumur hidup gitu. Tapi balik lagi semua pasti ada batasannya gitu. Dalam artian di Coldplay ini contoh dia diselenggarakan di GBK ya.
dan GPK punya kapasitas yang terbatas tentunya gitu. Jadi misalnya di saat pertama kali official ticketing itu, yaitu website adalah Coldplay in Jakarta ya, setahu saya, dan hanya ada kapasitas sekian dan diakses dengan orang yang ingin menonton puluhan kali lipat jumlahnya, tentunya nggak semua akan dapat gitu. Dan seharusnya kita bisa sebagai pembeli ataupun customer, fans gitu, bisa bijak menyikapi fenomena ini gitu. Dan satu yang patut kita apresiasi adalah sebesar itu ternyata animo masyarakat terhadap hiburan, terhadap konser offline, apalagi pasca pandemi ini. Dan menurut data APMI ada ribuan konser setiap tahunnya di Jakarta, bahkan di luar Jakarta gitu. Dan nextnya mungkin ada band-band besar juga, musisi-musisi besar yang akan didatangkan di Jakarta. Dan kita harus lihat daripada size bisnis dalam suatu event itu melibatkan banyak sekali tenaga kerja, banyak sekali perputaran bisnis di situ, dan memang itu yang patut kita apresiasi, dan APMI mendorong itu terus. Dan balik lagi, ini salah satu hal yang akan timbul lah dari ketidakseimbangan supply sama demand gitu. Jadi tiketnya hanya sekian yang tersedia, dan sedangkan pembelinya banyak sekali, fansnya banyak sekali, dan memang disitulah kita sebagai promotor harus punya regulasi yang jelas. Dan yang kedua yang paling penting adalah customer juga harus membaca regulasi tersebut dengan detail gitu. Di mana membelinya ya harus di official, dan pasti secara SOP semua promotor akan menuliskan ya sebelum kalian membeli tiket itu, pasti kita tidak bertanggung jawab atas tiket ataupun passes yang dibeli di luar official website gitu. Dan dari cerita dari Mbak Angelika dan Iya, memang mereka membeli di luar official ya. Dari situ pun dari sisi promotor memang sudah sulit untuk mereach out seperti itu. Kalau dari kacamata saya, out of control gitu ya. Out of control ya, betul. Oke, nanti kita masih akan kembali berbincang pemirsa mengenai hal ini, tapi usai jeda kami masih akan kembali hadir untuk Anda.